Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iif Nur Afifah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.3. Apa itu peralatan pendidikan? Ki Hajar Dewantara dalam majalah Keluarga di tahun 1937 menjelaskan bahwa peralatan pendidikan merupakan cara mendidik yang beragam bentuknya. Peralatan pendidikan diantaranya adalah yang pertama, memberi contoh, yang kedua, pendidikan, ketiga, pengalaman lahir batin, keempat, laku, kelima, perintah, dan keenam, pengajaran. Oleh karena itu, tindakan untuk mewujudkan pertumbuhan murid perlu diejawantahkan dengan peralatan pendidikan. Visi di sekolah kami adalah mewujudkan jiwa kewirausahaan bagi siswa merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luna Febida Ahmad dari kelas 2. Perasaan saya bisa membuat sirup telang adalah sangat senang karena saya bisa mendapat pengalaman untuk bisa membuat sirup yang semula saya tidak bisa membuat, sekarang menjadi bisa. Saya juga senang bisa berkumpul dengan teman-teman untuk membuat sirup telang. Di sisi lain juga saya suka memasak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakangnya adalah bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu, sekolah menggali potensi siswa untuk mengembangkan kearifan lokal di daerahnya. Dengan pendekatan IA, sekolah melihat potensi apa yang bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh sekolah. Bunga telang contohnya. Bunga telang yang dapat tumbuh subur dan berkembang di lingkungan sekolah dimanfaatkan untuk membuat sirup. Apa itu kodrat zaman? Di sini saya mendefinisikan bahwa digitalisasi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia perdagangan. Kemudian orang tak sekedar bisa membuat sesuatu, namun dia harus bisa bagaimana memasarkannya sesuai dengan visi sekolah kami tadi. Yang ketiga adalah produk tak sekedar dijual di pasar nyata, namun juga di pasar maya yang dapat menjangkau semua orang kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir adalah pengemasan pun melibatkan desain komputer. Jadi di sini memang kodrat alam dan kodrat zaman saling berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, sekolah mempunyai visi mewujudkan jiwa kewirausahaan siswa, agar mereka tak sekedar mampu menciptakan produk yang merupakan nilai bernalar kritis dan kreatif, namun juga mereka mampu memasarkannya, berdaya saing di dunia global. Tolak ukurnya adalah yang pertama, terwujudnya siswa yang mandiri, kreatif, dan inovatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, terwujudnya siswa yang mampu bersosialisasi, bekerja sama dengan sesama demi mencapai tujuan bersama, yang merupakan nilai gotong royong dalam profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Yang pertama adalah perencanaan yang merupakan pengajuan proposal, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, yaitu pengadaan bazar, dan yang ketiga adalah refleksi. Kami akan mengadakan briefing untuk merefleksi kegiatan, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjutnya di sini adalah bagaimana kita mengeksekusi kegiatan yang berhubungan dengan kewirausahaan. Tahap perencanaan. Yang pertama, membuat proposal kegiatan. Kemudian diajukan dan dibicarakan kepada kepala sekolah. Yang terakhir, apabila perencanaan kami di ACC, maka disosialisasikan kegiatan di rapat dinas dan membagi teamwork sesuai job description-nya. Pada tahapan pelaksanaan adalah yang pertama, mengadakan briefing sebelum jalannya acara. Kemudian yang kedua, koordinator tiap sesi mengatur dan memantau jalannya kegiatan. Kemudian yang ketiga, anak-anak berpraktik kewirausahaan didampingi oleh walas masing-masing. Dan yang terakhir, tamu dan orang tua menghadiri bazar. Pada kegiatan refleksi, yang pertama adalah mengadakan briefing untuk merefleksi kegiatan.
Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan bagi setiap koordinator untuk menyampaikan keterlaksanaan kegiatan. Jadi setiap koordinator memang harus menyampaikan hasil pantauannya. Kemudian yang ketiga, mencatat kegiatan yang sudah berhasil agar kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Dan yang keempat, menindaklanjuti kegiatan yang tak terlaksana dengan baik sebagai catatan untuk kegiatan di tahun mendatang. Tindak lanjutnya adalah yang pertama, memasukkan semua kegiatan kewirausahaan pada tiap mapel. Misalnya, memasukkan unsur kejujuran dalam mapel pendidikan agama. Kemudian, bagaimana cara menghitung rugi laba dalam pelajaran matematika? Bagaimana cara menawarkan dagangan dengan baik dalam tulisan maupun ungkapan dalam pelajaran bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengadakan bazar di akhir semester. Dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian guru sebagai pemantau dan memberi nilai, kemudian teknik sebagai pembantu umum, murid sebagai pelaksana kegiatan, dan wali murid sebagai pendukung. Hi everyone, my name is Nur Aini. I'm from 12th Century, and also this is my best friend. My name is Aulia Indah Widyasari. We will make dialogue video about entrepreneurship business, and we hope you enjoy it. So here we go. Excuse me, I want to buy this drink. Only this? Yeah, only this. So how much does it price? The price is 1,000 only. Okay. Yeah, thank you. Anyway, can I ask you something? About what? About the business you're running selling contest. This is for my school assignment. Okay, sit down please. You've been running this business for a long time, since 2015 to be exact. Wow, that's so long. And of the many business, why did you choose to run a basic food business? I choose this basic food business because basic necessities are needed by people every day. I'm selling it so they don't have to bother buying in a place so far away. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelan. Hal yang menarik dalam proses aksi nyata ini adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan di sekolah harus disesuaikan dengan visi sekolah yang merupakan mimpi mau seperti apa murid-muridnya kelak.